Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang terjadi? Tanya Han Li. Maaf, aku sendiri yang lupa, kata Violet Spirit malu-malu. Tidak apa-apa, apa terjadi sesuatu? Mata Han Li menjadi gelap saat dia bertanya. Violet Spirit tidak berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dalam diam, ekspresinya sedikit suram. Han Li kemudian menyadari bahwa auranya telah menurun drastis. Tingkat pengolahannya telah turun dari puncak alam dewa primordial ke tahap tengah alam dewa primordial. Kultivasimu, Han Li mau tidak mau bertanya. Tidak apa-apa, Violet Spirit tidak terlalu terkejut. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Kultivasinya dibesarkan secara paksa oleh seseorang melalui teknik pemberdayaan yang abadi. Fondasinya tidak terlalu stabil. Sekarang dia telah melalui siklus reinkarnasi, tidak mengherankan jika tingkat kultivasinya telah turun, kata guru kuil samsara. Han Li menatap Violet Spirit dengan pandangan bertanya ketika dia mendengar ini. Si Chuan Kong dan saya mampu membuat kemajuan pesat dalam basis kultivasi kami karena Dao Xie telah menggunakan teknik rahasia pemberdayaan untuk secara paksa menyuntikkan kekuatan hukum, menggunakan seni kultivasi serupa dengan kami ke dalam tubuh kami. Oleh karena itu, kekuatan hukum kami saat ini situasinya belum tentu buruk, jawab Violet Spirit melalui transmisi suara. Han Li sedikit lega mendengarnya, tapi dia masih cukup bingung. Kenangan masa lalu seperti apa yang dilihat Violet Spirit di bawah pengaruh di 6 jalan reinkarnasi hingga basis kultivasinya anjlok begitu drastis. Siapa yang berikutnya? Tanya guru kuil samsara. Tingkat kultivasi roh Violet malah menurun bukannya meningkat. Saya pikir, sebaiknya saya tidak menggunakan teknik rahasia samsara. Si Chuan Kong mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Han Li tahu bahwa tingkat kultivasi si Chuan Kong sama dengan Violet Spirit. Hal ini mirip dengan mencabut bibit untuk membantunya tumbuh. Saudara Si, saya tahu tingkat kultivasi Anda sama dengan Violet Spirit. Ini tidak stabil dan akan mempengaruhi Dao Agung masa depan Anda. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk memperkuat tingkat kultivasi Anda? Kekacauan akan segera terjadi. Jika tingkat kultivasi saya turun, kapan saya bisa kembali ke alam Grand Zenith Heaven? Selain itu, Tao Xie mengatakan bahwa selama saya berkultivasi dengan rajin, tingkat kultivasi saya secara bertahap akan stabil. Saya juga akan menjadi ahli Grand Zenith sejati. Si Chuan Kong mengirimkan suaranya kembali. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Kalau begitu, hanya aku yang tersisa, kata Jin Tong. Kau memang orang yang paling sering menggunakan 6 jalan dari cakram samsara. Guru kuil samsara melirik Jin Tong dan berkata. Jin Tong tidak mengatakan apapun lagi. Dia dengan bersemangat melangkah menuju kolam dan membenamkan dirinya di dalamnya. Guru kuil samsara mulai membacakan mantra untuk menenggelamkannya ke dalam air. Jin Tong hanya merasakan kesadarannya perlahan tenggelam, lalu dia memasuki kehampaan kegelapan. Dia tidak lagi merasakan apapun. Pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba tersedak oleh seteguk air, dia tiba-tiba bergegas keluar dari air, hanya untuk menemukan bahwa dia telah mendarat di lautan luas dengan ombak yang bergejolak. Ketika dia sadar kembali, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Kekosongan di sekitarnya sepertinya berada di ambang kehancuran. Meski tidak ada gelombang kejut nyata yang menyerangnya, hal itu tetap membuat pikirannya gelisah, dan untuk sesaat, dia bahkan sedikit linglung. Kulin, jaring yang tidak bisa dihindari telah dipasang. Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika kamu tidak menyerah dan tunduk, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Teriakan dingin dan acuh tak acuh terdengar dari langit. Suaranya bagaikan guntur yang bergemuruh. Telinga Jin Tong sedikit panas karena shock. Dia buru-buru mendongak dan melihat seorang pria telanjang berdiri ratusan mil jauhnya. Seluruh tubuhnya tembus cahaya seperti batu giok,
dan tingginya ratusan ribu kaki. Dia memiliki rambut pendek dan bertelanjang dada. Wajahnya seperti berlian, dan matanya terbuka lebar. Otot-ototnya menonjol, dan ada lingkaran kuning di belakangnya yang seterang api. Itu memancarkan aura hukum unsur tanah yang sangat kuat. Hanya dengan melihatnya dari jauh, dia merasa seolah-olah ada gunung yang menimpanya. Seolah-olah orang itu adalah dewa kuno yang gigih, tidak bisa dihancurkan, dan tidak dapat dihentikan. Apakah ini, leluhur Dao? Tubuh Jin Tong menjadi dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan tekanan yang sebenarnya. Tapi entah kenapa, dia tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia merasakan api tanpa nama menyala di dalam hatinya. Haha, Xuan Yuan Jie, saya tidak ingin tunduk pada kekuatan tirani pengadilan surgawi Anda. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Jika bukan karena kelompok bajingan itu, menurutmu berapa kali kamu bisa mengalahkanku? Pada saat ini, teriakan yang sangat lancang datang dari seberang laut. Jin Tong merasakan sesuatu dan buru-buru melihat ke arah itu. Dia melihat kantong air yang sangat besar muncul dari permukaan laut. Perlahan-lahan ia naik dari laut dan segera menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan ribu kaki. Sosok Jin Tong tersapu ombak besar. Dia buru-buru terbang dan melompat puluhan ribu kaki ke langit. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Dia melihat bahwa area di bawahnya, yang dia pikir adalah lautan, sebenarnya adalah benua hilang yang mengambang di kehampaan tanpa batas. Tepi benua telah hancur, dan terlihat jelas bahwa benua tersebut telah dirusak secara paksa oleh kekuatan luar. Hanya ada lapisan awan tipis yang menutupi langit di atas kepalanya. Jika dia melihat lebih jauh, dia akan melihat angkasa luar yang luas dan gelap gulita. Di langit di atas benua yang hilang ini, ada ribuan kultivator pengadilan surgawi dengan kultivasi mendalam. Mereka tersebar di seluruh langit. Di atas awan, ratusan kultivator semuanya melonjak dengan semburan kekuatan atribut hukum bumi. Mereka diselimuti lapisan cahaya hijau, mengembun menjadi kota batu giok besar yang menutupi langit di atas. Di luar 4 gerbang kota, ada ratusan rantai batu giok yang sangat tebal tergantung. Mereka meluas sampai ke dasar benua yang rusak. Mereka tampak seperti tali gantung yang menggantungkan benua yang rusak. Dengan formasi penindasan yang begitu kuat, jelas sekali bahwa ini adalah pengepungan yang diatur dengan baik. Pada saat ini, semburan suara gemuruh datang dari benua di bawah. Kantong air besar yang menggembung di laut mulai naik dengan lumpur berlumpur, menjadi kacau balau. Pada saat yang sama, retakan besar mulai muncul di tepi benua yang rusak, dan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Suara memekakkan telinga terdengar. Kantong air besar yang menggembung di laut akhirnya pecah, dan benua itu akhirnya runtuh sepenuhnya. Seekor kumbang emas berukuran ratusan ribu kaki terbang keluar dari dalam. 6 sayap lapis baja emasnya mengepak tanpa henti, dan hembusan angin puyuh emas menyapu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Aura ini, mungkinkah Jin Tong sekilas mengenali bahwa kumbang emas ini berasal dari sumber yang sama dengannya? Itu juga merupakan kumbang pemakan emas, tetapi kultivasinya jauh di atas miliknya. Tampaknya itu adalah dewa pemakan emas. Namun, baju besi emas dari dewa pemakan emas ini sudah hancur, dan sayap kristalnya hanya tersisa dengan anggota tubuh yang patah. Ada rantai besar seperti batu giok yang melilitnya, dan itu terhubung ke kota batu giok raksasa di atas. Begitu kumbang emas muncul, rantai di sekitar kota giok di langit segera mengencang. Seluruh kota perlahan turun, menekan kumbang emas. Raksasa giok bernama Xuan Yuan Jie juga maju selangkah dan mengangkat tinjunya. Sinar lampu hijau berkumpul dari segala arah, mengembun menjadi pusaran besar lampu hijau yang menghantam kepala kumbang emas. Hehe, datanglah padaku. Kumbang emas itu mengeluarkan suara gemuruh dan tanpa rasa takut menyerang tinju raksasa itu,
lalu menggigitnya. Dengan suara yang tajam, seluruh lampu hijau hancur, dan separuh lengan raksasa itu hancur berkeping-keping. Ledakan tersebut menciptakan badai sepanjang puluhan ribu meter, dan rantai giok di tubuh kumbang emas mulai berdering tanpa henti. Pada saat yang sama, kota giok akhirnya mendarat di tubuh kumbang emas, dan mulai bersinar dengan lampu hijau. Cahaya keemasan di tubuh kumbang emas meledak, dan potongan-potongan yang tampak seperti pecahan emas mulai berjatuhan dari tubuhnya. Itu tampak seperti tembok kuno yang terkelupas, dan berada dalam kondisi pembusukan yang menyedihkan. Haha, Suanyuan Jie, kamu menginginkan tubuh emasku. Tidak mungkin. Saat saya kembali ke dunia langit, kalian 7 anjing dari dunia langit akan dihancurkan. Tunggu saja, kumbang emas tertawa liar. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari tubuhnya, dan dampak ledakan besar tiba-tiba muncul darinya, menyapu ke segala arah. Kota Jadeite diguncang oleh cahaya keemasan, dan retakan muncul di permukaannya. Ratusan kultivator pengadilan surgawi di dalamnya meledak di tempat, berubah menjadi mayat yang terpotong-potong. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Suanyuan Jie meraung, dan lengannya, yang telah tumbuh kembali, tiba-tiba terbuka lebar. Jaring besar berwarna hijau tua muncul di kehampaan, membungkus cahaya keemasan. Namun, di dalam cahaya keemasan, sosok wanita jangkung muncul. Tangannya membentuk posisi membelah surga, dan dia langsung merobek jaring Suanyuan Jie dan kota giok. Bahkan langit yang pecah terbelah menjadi 2 oleh kekuatan ini, memperlihatkan celah yang sangat besar di kehampaan. Sinar cahaya keemasan kecil yang tak terhitung jumlahnya melilit larva kumbang pemakan emas, seperti sungai emas, mengalir ke celah kehampaan, dan tersapu oleh badai spasial, tersebar di wilayah surgawi yang luas. Tidak ada yang tahu di mana larva yang seperti biji dandelion ini akan jatuh. Sebagai penonton, Jin Tong merasakan darahnya mendidih saat menyaksikan adegan ini. Dalam reinkarnasi kehidupan sebelumnya, dia terpaksa menghancurkan tubuh emasnya dan menyebar ke ujung dunia. Ketika jejak terakhir cahaya keemasan menghilang, sosok wanita yang terkondensasi dari cahaya keemasan juga berangsur-angsur menjadi ilusi. Suanyuan Jie tampak sangat marah. Dia meninju, dan kekuatan agung yang tak terlukiskan menyapu, benar-benar menghancurkan sosok ilusi wanita yang sudah tidak jelas itu. Bintik-bintik cahaya keemasan melayang di kehampaan, tersebar di tubuh Jin Tong, dan akhirnya padam, menghilang sama sekali. Mata Jin Tong berubah menjadi merah darah, dan perasaan kompleks muncul di hatinya. Lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya, dan dia bergegas menuju Suanyuan Jie. Namun, ketika dia mengenai kehampaan di depannya, seluruh kehampaan itu tiba-tiba berputar, seolah-olah lapisan air muncul entah dari mana, dan dia jatuh ke dalamnya. Setelah itu, dia merasa pusing, dan sosoknya perlahan melayang keluar dari air. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat cakram 6 jalan reinkarnasi yang tergantung di atas kepalanya telah berhenti berputar. Jin Tong perlahan berdiri dari kolam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama dengan ekspresi muram di wajahnya. Baru kemudian dia mengangkat kakinya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Semburan cahaya keemasan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ada titik-titik emas pekat berkedip di dalamnya. Uap air di bajunya langsung menguap. Hati Han Li sedikit tersentak saat dia mengarahkan pandangannya ke arahnya. Dilihat dari aura Jin Tong, dia telah mencapai alam Zenith Heaven tahap tengah, meskipun ranahnya masih tidak stabil. Yang membuatnya semakin tidak percaya adalah aura yang terpancar dari tubuh Jin Tong. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Isinya niat membunuh yang sangat besar. Sepertinya kamu melihat dendam antara kamu dan Suanyuan Jie di kehidupan sebelumnya, kata guru kuil samsara sambil melihat ke arah Jin Tong. Jin Tong tiba-tiba menoleh dan menatapnya.
Matanya setajam pisau. Kamu tahu tentang masa laluku. Suara Jintong terdengar. Itu jauh lebih dalam dari sebelumnya, dan tidak lagi terdengar seperti seorang gadis muda. Bagaimana perasaanmu sekarang, Jintong? Tanya Han Li. Panggil aku Kulin, kata Jintong dingin sambil menatap Han Li. Lalu, matanya melembut. Dia menghela nafas dan berkata, itu nama asliku. Saya melihat video, mungkin itu adalah kehidupan saya sebelumnya. Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Leluhur Dao Kulin adalah pemimpin klan serangga dan menguasai semua serangga di alam dewa sejati. Kemudian, dia mengalami konflik dengan pengadilan surgawi dan ditindas oleh Suan Yuan Jie, leluhur Dao Bumi. Rohnya hancur dan dia menggunakan jejak terakhir kehendak ilahi untuk berubah menjadi jutaan kumbang pemakan emas. Setelah tubuh aslinya runtuh, dia tersebar ke seluruh alam dewa sejati dan alam bawahannya, kata guru kuil samsara perlahan. Han Li terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Jintong memiliki masa lalu seperti itu. Violet Spirit dan yang lainnya juga menjadi pucat. Suan Yuan Jie, sepertinya salah satu dari 7 penguasa hukum surgawi. Kata si Chuan Kong. Benar, dia adalah pendukung paling setia sejak zaman dahulu. Setelah dia mengalahkanmu, dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh suku serangga dan 9 raja serangga di bawah komandomu. Hanya sebagian kecil dari suku serangga yang berhasil melarikan diri ke dunia bawah. Setelah itu, suku serangga secara bertahap melupakan masa lalu mereka seiring dengan evolusi dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, mereka menjadi belalang yang ingin dibunuh semua orang, kata guru kuil samsara. Suan Yuan Jie, aku sudah ingat ini. Aku harus membalas dendam, kata Jintong dingin sambil mengepalkan tangannya. Jintong menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Panggil saja aku Jintong. Meskipun ingatanku sudah pulih, aku masih belum terbiasa dengan nama Kulin. Aku akan mengambil kembali nama asliku setelah aku membunuh Suan Yuanji. Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Jintong telah maju ke ranah Zenith Heaven tingkat menengah. Baru pada saat itulah semua orang menyadari apa yang sedang terjadi dan memandangnya dengan ragu. Dia berbeda dari para kultivator pada umumnya. Pertama, dia adalah serangga spiritual langit dan bumi. Tubuhnya mengandung sajak Daois tertinggi. Kedua, dia dilahirkan dengan hukum melahap dan telah meningkatkan kultivasinya dengan melahap jenisnya sendiri. Terlebih lagi, dia adalah leluhur Dao, jadi dia tidak perlu memotong tubuhnya. Dia akan bisa mendapatkan kembali kekuatan leluhur Dao selama dia mengembalikan kumbang pemakan emas, jelas guru kuil samsara. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Han Li. Aku akan menemukan kembaranku dan membalas dendam padanya, kata Jintong tanpa ragu. Tentu saja, Han Li mengangguk. Dia memahami bahwa Jintong sangat berbeda dengan Jintong yang kekanak-kanakan di masa lalu. Mata Jintong berkedip ragu-ragu saat dia berkata, tidak akan nyaman bagiku untuk mengikutimu di masa depan. Aku akan membalas kebaikanmu di masa lalu jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Aku punya jalanku sendiri untuk diikuti. Merupakan keberuntungan bagiku bisa menemanimu. Tapi aku akan bepergian sendirian di masa depan. Jaga dirimu. Han Li tahu bahwa perpisahan Jintong kali ini berbeda dengan masa lalu. Dia hanya bisa menghela nafas. Jintong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam berbalik dan berjalan menuju aula. Han Li memperhatikan saat dia pergi, tapi pada akhirnya, dia tidak mendesaknya untuk tinggal. Ketika sosok Jintong perlahan menghilang ke dalam kegelapan istana bawah tanah, dia perlahan menarik pandangannya. Paman, aku akan kembali untukmu setelah aku memulihkan kekuatanku dan membalas dendam. Suara Jintong tiba-tiba terdengar dari kegelapan, tapi jaraknya sudah sangat jauh. Bibir Han Li membentuk senyuman tipis saat mendengar ini. Dewa pemakan emas di ranah Zenith Heaven tingkat tengah adalah kekuatan yang hebat. Bukankah sebaiknya kamu menjaganya?
Tanya guru kuil samsara. Kenapa harus saya? Setelah dia selesai, dia secara alami akan kembali, jawab Han Li dengan sebuah pertanyaan. Guru kuil samsara tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan berjalan ke dalam sambil berkata, dia sudah selesai. Selesai. Kamu bisa melakukan sesukamu. Kata-katanya samar-samar mengungkapkan rasa kehilangan dan kelegaan bercampur di dalamnya. Han Li dan yang lainnya berjalan keluar dari istana bawah tanah dan keluar dari aula. Mereka menemukan bahwa awan darah dan angin puyuh di atas kolam besar dunia bawah telah menghilang. Ayo pergi juga, kata Han Li sambil berbalik untuk melihat aula di belakangnya. Violet Spirit dan si Chuan Kong keduanya mengangguk sebagai jawaban sebelum bersiap berangkat bersama Han Li, tapi Weeping Soul Beast tetap di tempat. Tuan, saya ingin tinggal di dunia bawah untuk sementara waktu, kata jiwa menangis kepada Han Li. Mengapa? Tanya Han Li bingung. Saya telah mengikuti guru selama beberapa waktu dan menyaksikan kekuatan dari terlalu banyak ahli. Saya semakin sadar bahwa saya terlalu lemah. Jika saya terus berada di sisi guru, saya khawatir saya akan menjadi beban dan bukannya bantuan. Dunia bawah dan jalan agungku, jadi aku ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Saya hanya berharap bisa kembali ke sisi guru ketika kekuatan saya bertambah, kata jiwa menangis dengan yakin. Sejak kita bersatu kembali di alam abadi, kamu selalu menjadi orang yang membantuku. Bagaimana bisa menjadi beban? Namun, mungkin akan lebih baik bagimu untuk tetap tinggal di alam neraka, jadi aku akan menyetujui permintaanmu. Aku hanya berharap reuni kita tidak terlalu lama lagi, kata Han Li sambil tersenyum. Terima kasih telah mengabulkan keinginanku, Guru, kata jiwa menangis sambil membungkukkan badannya dengan sepenuh hati. Han Li berjalan menuju Weeping Soul Beast sebelum dengan lembut menekan telapak tangannya ke dahinya. Aku akan meninggalkan sedikit indera ilahiku padamu. Jika kamu menemui bahaya, aktifkan saja, dan aku akan bergegas ke sisimu secepat mungkin dimanapun aku berada. Itu sebabnya saya ingin bertindak sendiri. Bagaimana saya bisa, jawab Weeping Soul, tapi Han Li menyela sebelum selesai. Jangan memaksakan diri di saat hidup dan mati. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, kata Han Li sambil tersenyum. Hati Weeping Soul sedikit bergerak, dan dia mengangguk dengan tegas. Han Li berpisah dengan Violet Spirit dan si Chuan Kong di pulau dengan Weeping Soul Beast di belakangnya. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Saat itu pagi hari di Laut Blackwing, dan tidak ada ombak di permukaan laut. Hanya ada lapisan kabut putih yang menyelimuti laut sejauh ribuan kilometer, menyebabkan segalanya menjadi kabur dan tidak jelas. Hanya beberapa ribu kaki jauhnya dari wilayah laut ini, pemandangannya benar-benar berbeda. Awan gelap menutupi langit, dan angin besar, hitam pekat, dan menakutkan menyapu langit. Yang lebih kecil hanya seukuran rumah, sedangkan yang lebih besar berukuran puluhan ribu kaki. Mereka tampak seperti tornado yang sangat besar. Di dalam tornado, angin bertiup kencang, dan ombak melonjak. Bahkan ada ratapan hantu dan lolongan serigala yang datang dari dalam. Pada saat ini, wadah roh yang diselimuti lapisan cahaya keemasan tiba-tiba membelah awan gelap dan gelombang keruh. Perlahan-lahan ia berlayar keluar dari tornado hitam yang sangat besar. Ada 3 sosok berdiri di atas wadah roh. Orang di depan yang mengendalikan wadah roh adalah seorang pemuda tampan berambut putih, dan ada seorang pemuda jangkung berjubah hijau dan seorang wanita cantik berpakaian ungu berdiri di belakangnya. Ketiga orang ini tepatnya adalah Han Li, Violet Spirit, dan si Chuan Kong yang telah kembali ke domain abadi dari Netherworld. Saat mereka menatap hamparan kabut yang luas, mereka bertiga memiliki pemikiran masing-masing, dan mereka tetap diam. Pada saat itu, alis Han Li bergerak-gerak tanpa terlihat. Violet Spirit segera merasakan ini dan mengirimkan transmisi suara kepadanya. Dia bertanya melalui transmisi suara, "Kakak Han, ada apa?"
Kami telah dikepung. Mereka memiliki cukup banyak orang, dan orang yang memimpin setidaknya adalah seorang kultivator alam Zenith Heaven tingkat lanjut. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah saat dia segera mengirimkan transmisi suara kedua lainnya. Violet Spirit dan Sichuan Kong adalah orang-orang yang terbiasa mengalami badai, jadi secara alami mereka tidak akan mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sichuan Kong melalui transmisi suara. Tidak perlu terburu-buru. Teruslah maju, dan tunggu kesempatan datang. Pada saat itu, Brothersi dan Violet Spirit akan langsung terbang ke langit dan mencoba mengatasi batasan tersebut terlebih dahulu. Tidak apa-apa jika kamu bisa pergi, tetapi jika kamu tidak bisa, maka cobalah yang terbaik untuk menjauh dariku. Hanli mengirimkan transmisi suara. Baiklah, Sichuan Kong menyetujuinya dengan tegas. Kamu, hati-hatilah. Violet Spirit memperingatkan. Sichuan Kong menatap lurus ke depan saat wadah roh itu bersinar dengan cemerlang, dan terbang beberapa ribu kilometer dalam sekejap sebelum terjun terlebih dahulu ke dalam kabut yang tak terbatas. Ayo pergi. Tepat pada saat ini, Hanli tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Sichuan Kong dan Violet Spirit langsung meninggalkan wadah roh dan terbang ke langit. Detik berikutnya, angin kencang dan gelombang besar langsung muncul di permukaan laut yang beriak di bawahnya, dan kemudian bayangan hitam pekat yang sangat besar berukuran 300 km tiba-tiba muncul dari bawah permukaan laut. Rasanya seperti gunung yang tiba-tiba muncul dari laut, dan auranya yang megah menutupi langit. Bayangan itu sudah lama tertidur di bawah laut. Pada saat ini, setelah ia keluar, ia membuka mulutnya dan langsung membelah lautan luas menjadi dua bagian, membentuk jurang yang sangat besar di tengahnya. Tanpa ada yang mengemudikan wadah roh tersebut, kebetulan wadah roh Hanli berada tepat di atas jurang, sehingga langsung terjun langsung ke dalam jurang. Itu ikan besar. Hanli berdiri di atas permukaan laut, dan dia berseru kagum saat dia melihat bayangan di bawahnya. Yang mengejutkan, benda yang keluar dari air adalah seekor paus bersisik hitam yang sangat besar. Mulutnya dipenuhi gigi taring yang halus dan tajam, dan di dalamnya ada pusaran hitam besar yang diliputi gelombang bau busuk. Di kepala paus hitam terdapat paku hitam berbentuk spiral dan memantulkan kilau logam. Seorang pemuda ramping yang mengenakan baju besi berskala putih memegang paku di satu tangan dan tombak biru aqua di tangan lainnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Hanli.